Oke, jadi udah lama nggak ngebahas yang namanya anime dari si Miko atau Miruko-chan, dan tadi itu aku baru saja selesai ngebaca chapter ke 39 dari manganya Miruko-chan yang sebenarnya udah rilis di akhir Desember kemarin, dan aku baru bacanya itu tadi sore gitu kan. Dan ya, banyak hal menarik di chapter ke-39 walaupun itu adalah apa ya, penutup untuk arc-nya dari perlawanan terhadap Rockwell yang saat ini menjadi musuh utama dari si Miko. Dan ternyata setelah pertarungan hebat di beberapa chapter terakhir, chapter dari 35 sampai 38 itu benar-benar luar biasa. Dan akhirnya Miko dan nenek Takeda dan juga Rom itu bisa keluar dari kuil tersebut, dan akhirnya masalah sebenarnya atau konflik sebenarnya itu adalah mengenai Rockwell yang ternyata itu terikat dengan kuil tersebut gitu. Dan ternyata Rom kecil itu mengetahui masalah tersebut, dan dia datang ke gunung itu dan meminta sebuah permohonan yang permohonannya itu lumayan bikin mind blowing ya, karena dia minta tolong untuk bisa menolong itu Rockwell yang terikat di sana. Dan akhirnya si Rom ini tuh berhasil setelah beberapa tahun masalah itu belum bisa diselesaikan sama si Rom karena dia perlu bantuan atau tenaga, dan kali ini tuh Miko dan Nenek Takeda ngebantu si Rom itu sendiri. Makanya Rom itu mengambil yang namanya apa ya, lonceng yang dari roh yang jahat di kuil tersebut, dan itu adalah tujuan utama dari si Rom agar dia bisa bertemu lagi sama roh kuil yang terikat atau terbelenggu di sana. Dan akhirnya dia si Rum itu berhasil ngelepasin itu roh gitu kan. Dan ternyata roh itu udah lama banget, udah berapa tahun, berapa abad berada di sana dan menjadi kayak sebuah tumbal. Dan ternyata si Rum itu mengerti keadaan dari roh itu dan mau ngebantu, tapi saat waktu kecil dia nggak bisa ngebantu dan harus mengorbankan temennya dari si Takeda, yaitu Tawoka kalau nggak salah namanya itu. Dan dia itu nimbul lagi di uh, chapter 39 ini dan berhasil menolong si Rum lagi di sini, dan mereka pun menghilang. Dan ya, chapter ke-39 ini tuh ditutup dengan happy end, di mana si Hana ini tuh diperlihatkan dia itu balik pulih lagi dan nggak sakit-sakitan lagi, energinya nggak ditarik keluar oleh roh-roh tersebut. Dan ada hal yang sangat misterius di sini karena di chapter terakhir untuk panel-panel terakhir di chapter 39 itu memperlihatkan karakter baru, dan ini benar-benar misterius. Dan kayaknya dia ini mempunyai yang namanya kodam gitu kan, atau jin yang ngikutin dia atau roh yang ngikutin dia. Dan ya bisa saja ini sama kasusnya kayak si Zentono, tapi di ini mungkin lebih lebih bersahabat lah gitu, karena di sini Miko berinteraksi sama ini karakter, dan ini karakter benar-benar misterius. Dan mungkin di chapter-chapter kedepannya konflik akan berpusat kepada ini karakter. Dan ya, ini adalah karakter baru, aku juga masih belum tahu namanya, di fandomnya juga masih kosong. Dan ini bakalan menarik sih karena bakalan ada orang yang terlibat mengenai roh-roh lagi, spirit-spirit lagi selain Miko, si Nenek Takeda dan si Yuria gitu kan. Dan ya, kayaknya itu sajalah dulu mengenai chapter ke-39 yang menurutku benar-benar menjadi penutup untuk arc-nya dari si Miko ini, atau arc-nya dari si Rockwell yang menjadi konflik utama harusnya di season kedua nanti, walaupun nanti season 2-nya itu rilis gitu kan. Dan aku harap sih bakalan rilis. Dan untuk rilisnya season kedua, untuk bahan di manganya sendiri itu sebenarnya masih kurang banyak ya, karena untuk adaptasi art dari ini anime atau art dari ini manga itu kan masih ada sekitaran ya, perlu 15 atau 20 chapteran lagi lah untuk bisa mengadaptasikan season kedua untuk animenya dari Miruko-chan kali ini. Karena untuk arc-nya dari Rockwell ini aja mungkin bisa menghabiskan sekitar 5 atau 6 episode, dan kayaknya untuk arc selanjutannya mungkin harus ada beberapa cerita baru lagi yang disajikan di manganya gitu. Dan ya, kayaknya itu saja dulu menurutku atau pendapatku mengenai chapter ke-39. Dan kalau kalian tanya itu makhluk apa yang terakhir itu muncul di gunung gitu kan, itu adalah mungkin makhluk-makhluk atau spirit-spirit yang bebas, yang dulu kan itu dibelenggu sama di roh-roh kuil yang di sana kan, mereka takut gitu kan. Dan sekarang roh-roh gentayangan itu atau yang bebas itu udah kayak nguasain itu gunung lagi sih.
Menurutku itu aja sih. Dan ya kayaknya itu saja dulu pendapatku mengenai chapter ke-39 dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Ya nih.